Terungkap, langkah sensasional Erick Thohir, tinjauan mendadak ke pembangunan training center Timnas di IKN, apa yang akan diungkapkannya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengunjungi langsung pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara IKN bulan ini. Informasi ini datang dari Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI. Menurut Arya, Erick Thohir sedang merencanakan kunjungannya ke sana dan PSSI akan memberikan update lebih lanjut tentang progres pembangunan TC tersebut. Arya menyatakan ketum kemungkinan besar akan pergi ke sana akhir bulan ini untuk melihat langsung kondisinya. Semoga kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan pembangunan. Dia juga menjelaskan bahwa Erick Thohir ingin melihat sendiri bagaimana progres pembangunan itu berlangsung. Menurutnya, hanya dengan melihat langsung, ketum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan hanya menerima laporan. Pembangunan TC Timnas merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Proyek ini menggunakan dana hibah dari FIFA Forward senilai 1,25 juta dolar Amerika atau sekitar 19,2 miliar. TC di sana akan dilengkapi dengan 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan fasilitas lainnya yang akan bermanfaat tidak hanya bagi tim nasional tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Skandal besar terungkap. PSSI beri pernyataan mengejutkan Timnas Indonesia nyaris mencapai Olimpiade di era sepak bola modern. Apa yang terjadi di belakang layar? Prestasi Timnas Indonesia U23 menempati peringkat keempat di Piala Asia 2024 menjadi sebuah pencapaian gemilang untuk PSSI yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-94 pada 19 April lalu. Meskipun gagal berlaga di Olimpiade 2024, kesuksesan ini memberikan semangat yang besar. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menganggap prestasi Timnas U23 sebagai hal yang luar biasa. Baginya, pencapaian ini terasa lebih spesial karena terjadi di era modern sepak bola. Sekarang kita menyaksikan sejarah dengan hampir masuknya Indonesia ke Olimpiade. Begitu tipis, katanya dalam diskusi 94 tahun PSSI mau kemana di GBK Arena. Tapi ini terjadi di era sepak bola modern. Pada tahun 70-an, situasinya mungkin tidak sekompetitif seperti sekarang. Ini berbeda sekali, kompetisi sekarang lebih modern dan kita bisa bersaing di posisi tersebut, tambah Arya. Baginya, hasil ini menunjukkan kemajuan sepak bola Indonesia, bahkan FIFA sebagai badan sepak bola dunia dikatakan terkejut. Pasalnya, dalam perjalanan mereka, Timnas U23 berhasil mengalahkan beberapa negara kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan U23. Menurut Arya, Timnas U23 saat ini adalah generasi emas Indonesia. Dia percaya Rizky Ridho dan rekan-rekannya masih memiliki potensi untuk berkembang lebih baik karena usia mereka masih muda. Mereka rata-rata berusia sekitar 20 tahun. Sebagian besar dari mereka masih bisa bermain untuk U23 2 tahun ke depan. Sementara timnas senior saat ini memiliki usia rata-rata 23 tahun, ujar Arya. Artinya dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, kita masih bisa bersaing dengan tim muda. Mereka masih belum mencapai puncak karier mereka sebagai pemain sepak bola. Karir sepak bola Indonesia biasanya mencapai puncaknya di usia 28 tahun. Jadi, masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Saya yakin masa depan sepak bola Indonesia akan semakin menarik, tegas Arya Sinulinga. Skandal terbesar di lapangan. Renando Ari bocorkan detail mengejutkan tentang Timnas Indonesia U23 hampir walk out saat penalti kedua versus Guinea, wasitnya kacau. Renando Ari Sutaryadi, kiper Timnas Indonesia U23 menceritakan pengalamannya ketika timnya dihukum 2 penalti dalam pertandingan melawan Guinea. Kiper dari Persebaya Surabaya tersebut merasa heran dengan keputusan wasit Francois Letexier. Francois Letexier memberikan 2 penalti untuk Guinea di laga tersebut. Penalti pertama dieksekusi oleh Ilaix Moriba pada menit ke-28 dan berhasil masuk ke gawang Timnas Indonesia U23. Namun penalti pertama ini juga menimbulkan perdebatan karena insiden tersebut terjadi di luar kotak penalti Timnas Indonesia U23.
Penalti kedua diberikan pada menit ke-72 ketika Francois Letextier menilai bahwa Alpha Andra Dewangga melakukan pelanggaran terhadap Alga Simebah. Padahal Alpha Andra Dewangga sebenarnya lebih dulu mengenai bola sebelum menjatuhkan Alga Simebah. Keputusan Francois Letextier ini membuat pelatih Shin Tae-yong sangat marah. Shin Tae-yong melakukan protes yang keras dan akhirnya dihukum dengan kartu kuning. Namun, karena terus menunjukkan kekesalannya, ia akhirnya menerima kartu kuning kedua. Untungnya, Hernando Ari masih berhasil menggagalkan tendangan penalti Alga Simebah yang kemudian membentur tiang gawang. Meskipun demikian, skuad Garuda Muda kalah dengan skor tipis. Hernando Ari menceritakan bahwa Shin Tae-yong bahkan menangis di ruang ganti karena merasa bahwa timnas Indonesia U23 telah dirugikan oleh wasit. Akibatnya, skuad Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Situasinya sangat buruk, wasitnya kacau. Ini mungkin pertama kalinya saya melihat pelatih Shin Tae-yong menangis karena dia sangat terpukul, kata Hernando Ari. Ketika Guinea akan melakukan penalti kedua, kami hampir walk out keluar dari lapangan, tapi kami tetap menunjukkan sikap yang positif. Kami ingin terus bermain. Syukurlah, penalti tersebut tidak menjadi gol meskipun sayangnya kami tidak bisa mencetak gol sebagai balasan. Itulah yang kami pikirkan di ruang ganti, jelas Nando. Momen bersejarah. Pengalaman sensasional debut Witan sebagai kapten timnas Indonesia U23. Apa yang tak terungkap? Witan Sulaiman memberikan tanggapannya setelah menjadi kapten timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Dia merasa terbebani dengan kepercayaan pelatih untuk menjabat sebagai kapten, namun menganggapnya sebagai tanggung jawab yang besar. Debut Witan sebagai kapten timnas Indonesia U23 berakhir dengan kekalahan tipis dari lawan Afrika. Meskipun kalah, momen debutnya sebagai pemimpin di lapangan menjadi berkesan karena dia mengalami cedera di tengah pertandingan dan harus menggunakan perban di kepala. Perban itu hampir lepas di babak kedua dan berbentuk seperti peci yang menjadi sorotan lucu di media sosial. Witan dipercaya memimpin tim setelah sang kapten, Rizky Ridho, tak dapat bermain karena masih menjalani hukuman kartu merah. Witan menganggap tugas sebagai kapten membawanya memiliki tanggung jawab lebih dari pelatih Shin Tae-yong. Namun menurutnya semua pemain memiliki hak untuk saling mengingatkan di lapangan, tidak hanya kapten. Menurut saya, siapapun kapten di dalam lapangan, semua berhak bicara, berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten diberikan tanggung jawab lebih sama Coach Shin, jadi saya hanya bisa melakukan yang terbaik, kata Witan. Hernando Ari, kiper timnas Indonesia U23, juga mendukung pemilihan kapten oleh pelatih. Baginya, siapapun yang dipilih sebagai kapten adalah keputusan pelatih dan semua pemain harus mendukungnya. Kalau saya siapapun yang jadi kapten, saya percaya dan saya tahu itu pilihan dari pelatih, jelas Hernando. Misteri terkuak. Inilah rahasia Shin Tae-yong yang membuat kepercayaan diri pemain menguat di Piala Asia U23 hingga playoff Olimpiade. Anda akan terkejut. Pelatih Shin Tae-yong menganggap bahwa belajar bermain dengan percaya diri adalah pelajaran penting yang diperoleh oleh para pemainnya selama Piala Asia U23. Menurutnya, meskipun turun di turnamen besar, pemain mampu tampil dengan percaya diri dan memberikan penampilan gemilang. Timnas Indonesia U23 mengejutkan banyak pihak, meskipun ini adalah debut mereka di Piala Asia U23. Mereka berhasil mencapai semifinal dengan mengalahkan tim besar seperti timnas Australia U23 hingga Korea Selatan U23. Meskipun tidak berhasil meraih tiket ke Paris 2024, pencapaian timnas Indonesia U23 jauh melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI, yaitu mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka menerima tantangan yang diberikan oleh Shin untuk mencapai semifinal. Coach Shin mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan para pemainnya selama Piala Asia U23. Menurutnya, kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para pemain saat bermain dalam turnamen sebesar itu adalah pelajaran penting. Para pemain benar-benar bekerja keras selama turnamen ini. Kepercayaan diri yang mereka tunjukkan sangat mengesankan, terutama karena ini bukan Piala AFF, melainkan Piala Asia. Namun mereka tetap percaya diri dan mampu tampil.
Kepercayaan diri adalah pelajaran terbesar bagi kami, ujar Coach Shin kepada media. Selain itu, Shin Tae-yong juga merasa kecewa dengan keputusan wasit yang sering merugikan timnya selama Piala Asia U23, terutama saat berhadapan dengan Guinea U23. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap memberi apresiasi kepada para pemain karena mereka telah berjuang dengan maksimal. Meskipun saat berhadapan dengan Guinea situasinya tidak begitu baik, saya tetap memberi penghargaan kepada para pemain karena mereka tetap berjuang dengan keras hingga akhir pertandingan kemarin, tegas Coach Shin. Perang baru di arena sepak bola. Malaysia ikut langkah timnas Indonesia, ada apa di balik gencarnya mereka mencari pemain keturunan? Malaysia kini aktif mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Kali ini mereka menemukan Elliot Morgan-Thorpe dari klub Liga Premier Inggris, Luton Town, yang memiliki ikatan keluarga dengan Malaysia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, telah menetapkan pedoman ketat bagi pemain keturunan yang ingin mewakili Malaysia terkait upaya naturalisasi dari negara tersebut. Thorpe sendiri merupakan pemain kelahiran Welsh Malaysia yang bermain di posisi tengah untuk Luton Town. Meskipun berusia 23 tahun, dia memiliki fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi seperti gelandang, gelandang serang, dan bek sayap. Menurut laporan FR Future Talents, Elliot memiliki hubungan keluarga dengan Malaysia melalui neneknya, tetapi masih dapat mewakili Wales karena hubungannya dengan ibunya. Dia sebelumnya telah bermain untuk tim Wales U21 dan beberapa kali untuk tim tersebut musim ini. Di sisi lain, timnas Indonesia juga fokus pada naturalisasi pemain seperti Calvin Verdonk dan Jens Raven yang keduanya berasal dari Belanda dengan garis keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk keduanya akan segera diselesaikan setelah menangani status kewarganegaraan Martin Paes. Hingga saat ini proses naturalisasi yang paling banyak diperbincangkan adalah Verdonk. Pemain NEC di Megan itu mengungkapkan dalam wawancara bahwa dia sedang menjalani proses naturalisasi dan berharap dapat segera bermain untuk timnas Indonesia setelah proses tersebut selesai. Shin Tae-yong pun juga menyatakan bahwa Verdonk memiliki potensi untuk bergabung dengan timnas dalam waktu sekitar 2 bulan ke depan. Sementara itu, Jens Raven yang masih berusia 18 tahun dilaporkan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Dia saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 sebagai penyerang tengah. Terbongkar! Fakta mencengangkan di balik kegacoran timnas Indonesia yang membuat Piala Dunia tidak lagi hanya impian. Timnas Indonesia U23 telah menyelesaikan perjalanan kompetisinya mulai dari Piala Asia U23 hingga babak play-off Olimpiade 2024 di Paris. Meskipun tidak berhasil lolos ke putaran final Olimpiade, pencapaian timnas Indonesia U23 layak diapresiasi. Tim ini berhasil bersaing dengan tim yang secara teori lebih kuat daripada mereka. Mereka mampu bertanding dengan tim yang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, meskipun Indonesia berada di peringkat 134. Bahkan dalam kekalahan mereka, selisih golnya tidak pernah lebih dari 2 gol. Garuda Muda bahkan mampu mengalahkan tim sekelas Yordania dengan skor 4-1. Pencapaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal mental tim yang tidak lagi merasa inferior ketika bermain melawan tim besar. Indonesia mampu mengontrol permainan, terbukti dari statistik yang menunjukkan bahwa mereka mampu menguasai bola lebih dari 50% dalam beberapa pertandingan. Contohnya saat melawan Guinea yang berada di peringkat 76 FIFA, Indonesia memiliki ball possession sebesar 51%. Di babak perempat final Piala Asia U23 melawan Korea Selatan U23, penampilan Garuda Muda sangat mengesankan. Dalam 120 menit pertandingan, statistik menunjukkan bahwa mereka unggul dalam banyak hal dibandingkan dengan Korea Selatan. Mereka memiliki lebih banyak tembakan ke gawang, 21 kali dibandingkan dengan 8 kali oleh Korea Selatan. Lebih banyak tendangan ke gawang 5 kali, dibandingkan dengan 2 kali oleh Korea Selatan. Dan menguasai bola lebih banyak 53, dibandingkan dengan 47 oleh Korea Selatan. Akurasi operan bola timnas juga tinggi, mencapai 81% dengan total 539 operan. Menggemparkan.
Shin Tae-yong siap coret 5 pemain andalan timnas Indonesia. Siapa yang terancam? Nomor 1 akan mengejutkan Anda. PSSI berusaha keras agar Jens Raven, Calvin Verdonk, dan Martin Paes bisa turun bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Raven dan Verdonk sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, sementara Paes menunggu sidang di CAS untuk memastikan kelayakan bermain bersama timnas. Jika ketiganya bergabung ditambah Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Saina Patinama yang diprediksi akan kembali, Shin Tae-yong akan harus mencoret 5 pemain dari skuad sebelumnya. Muhammad Riyandi, kiper Persis Solo, mungkin tergantikan oleh Paes. Edo Febriansah berpotensi terpental karena kembalinya Patinama. Akan Fikri mungkin kehilangan tempatnya karena kehadiran Raven dan Verdonk, sebab Verdonk bisa bermain di posisi gelandang. Wahyu Prasetyo akan kesulitan bersaing dengan kembalinya Amat dan Bagot, serta dengan penampilan gemilang Muhammad Ferrari di Piala Asia U23. Terakhir ada Dimas Derajat yang kesulitan mendapatkan tempat di tim sejak Rafael Struijk bergabung. Namun yang pasti, keputusan akhir pemanggilan pemain ada di tangan Shin Tae-yong. Penuh kontroversi. Budi Sudarsono membongkar fakta mengerikan tentang stok striker yang minim di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Budi Sudarsono, mantan legenda timnas Indonesia, berbicara tentang masalah kekurangan penyerang dalam skuad Garuda. Budi Sudarsono sendiri merupakan salah satu striker utama timnas Indonesia dengan 16 gol dari 46 pertandingan antara tahun 2001 hingga 2010. Meskipun timnas Indonesia memiliki bakat-bakat menjanjikan di lini depan seperti Ilham Jaya Kusuma, Boaz Solosa, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Bambang Pamungkas. Namun saat ini terlihat kurangnya pemain depan berkualitas dari kompetisi lokal. Timnas Indonesia memang memiliki penyerang muda seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang bermain di Liga Indonesia. Namun, kinerja mereka di timnas dinilai belum sesuai dengan harapan publik. Budi Sudarsono mengungkapkan bahwa masalahnya terletak pada klub-klub Liga 1 yang lebih suka menggunakan pemain asing untuk posisi striker. Hal ini membuat kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain sebagai penyerang menjadi terbatas. Permasalahannya ada di kompetisi, striker yang ada sekarang di Liga 1 jarang ada pemain lokal, ujar Budi kepada media setelah acara 94 tahun PSSI mau kemana? Ramadan Sananta juga jarang, jadi pengalaman bermain sangat penting, terutama di level internasional, tambah Budi. Selain itu, Budi juga menyebut bahwa formasi timnas saat ini lebih cenderung menggunakan satu striker. Kebanyakan tim di Liga 1 menggunakan pemain asing, dan sekarang formasi yang digunakan hanya satu striker, jelas Budi. Namun demikian, meskipun ada kendala tersebut, Budi Sudarsono percaya bahwa kehadiran pemain asing seharusnya menjadi motivasi bagi pemain Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut saya, itu seharusnya menjadi motivasi untuk bersaing dengan pemain asing, tegas Budi Sudarsono. Skandal besar. Harta kekayaan pengusaha Indonesia bikin media Italia geger saat Como berlaga di Serie A. Apa yang tidak mereka ceritakan? Como 1907 menjadi sorotan setelah berhasil promosi ke Serie A 2002-425. Media Italia bahkan membahas peran pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara, dalam kesuksesan Como. Sebelumnya, Como hanya berkompetisi di Serie D sebelum diambil alih oleh Jarum Group yang didukung oleh Hartono bersaudara. Namun Como terus menunjukkan performa positif dan akhirnya berhasil memastikan promosi ke Liga Italia 2024-25 setelah finish di peringkat kedua dengan raihan 73 poin. Pemberitaan tentang promosi Como ke Serie A menarik perhatian. Mereka telah mengamankan promosi otomatis dan akan kembali ke Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2002. Como memiliki proyek menarik dengan memiliki salah satu grup pemilik terkaya di sepak bola Italia, yaitu Jarum Group dari Indonesia, bersama dengan Thierry Henry dan Cesc Fabregas yang juga menjadi pemegang saham. Como punya proyek yang sangat menarik. Mereka memiliki salah satu grup pemilik terkaya di sepak bola Italia, Jarum Group dari Indonesia, jelas IFTV.
Selain itu, media tersebut juga membahas kembalinya Patrick Cutrone ke Serie A. Mantan pemain AC Milan ini kembali bermain di kasta tertinggi bersama klub kampung halamannya, Como 1907. Ini merupakan momen yang menyenangkan untuk melihat Cutrone kembali ke Serie A bersama klub asalnya.